Episode 2241-2245. Bab 2241, pilihannya. Mendengar itu, bahkan Raja Wu pun tercengang. Dia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Apakah aku salah mendengarnya? Dia menyuruh istriku untuk datang ke pelukannya. Bajingan ini sama sekali tidak menganggapku penting. Anda telah berhasil menghubungi Zhao Yan untuk +888 +888 +888. Dia memahami hubungan Yun Yuqing dan Zuan, jadi dia segera mengetahui niatnya. Namun, para pemasar dan prajurit di bawahnya tidak. Mereka semua memiliki ekspresi tercengang. Apakah Bupati menjadi gila? Raja dan Nyonya dikenal di seluruh dunia sebagai pasangan sempurna yang saling mencintai. Meskipun apa yang kita lihat akhir-akhir ini sepertinya tidak sesuai dengan itu, tetapi tetap saja. Jiang Luofu juga terkejut. Dia diam-diam mengejek Zuan karena dekat dengan setiap wanita cantik di sekitarnya, tapi itu hanya pikiran yang terlintas. Bagaimanapun, Yun Yuqing ini adalah seorang wanita simpanan, dan selalu ada pembicaraan tentang pernikahannya yang penuh kasih sayang yang beredar di kalangan bangsawan. Selain itu, ketika mendiang kaisar masih hidup, dia sering memuji mereka berdua karena saling menghormati dalam pernikahan. Dia telah mengutipnya sebagai model bagi pangeran lain dan cucunya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Apakah suasana Ahsu mulai melayang? Asumsinya tinggi dan dia memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi mencuri istri raja agak terlalu tidak pantas, bukan? Bab yang diperbarui di novelbin.com. Mereka pasangan yang penuh kasih sayang di sana. Apakah dia akan mencintaimu hanya karena kamu kuat? Meskipun Raja Wu datang ke sini untuk melakukan penggeledahan dan penyertaan ilegal, dan karena itu dia sangat membencinya, dia tidak membenci Yun Yuqing. Bagaimanapun, Yun Yuqing telah melakukan yang terbaik untuk membantu sebelumnya. Di sisi lain, dia khawatir kalau kepribadian Zuan menjadi rusak, dia bukan lagi anak muda baik hati seperti dulu yang dikenalnya dan mulai menyalahgunakan izin dan kekuasaan. Itu akan sangat mereda. Yun Yuqing merasakan ledakan besar yang meledak di benaknya. Dia secara alami mengetahui sifat sebenarnya dari hubungan yang dia miliki dengan Zuan, dan tahu seberapa baik hubungan itu berjalan lebih baik daripada Raja Wu. Tapi apa yang coba dia lakukan di sini? Aku masih seorang putri sejati. Aku bersedia mengikuti perintahnya secara pribadi, tetapi bagaimana aku bisa melakukannya di depan semua orang ini? Mungkinkah karena dia marah terhadap perlakuan Raja Wu terhadap klan Jiang, jadi dia ingin membalas dendam, dan melakukan ini dengan sengaja? Lalu, siapakah aku dia? Sebuah mainan, atau mungkin rampasan perang untuk ditunjukkan kepada musuh? Ketika dia memikirkan hal-hal ini, wajah cantiknya memucat dan matanya sedikit berkaca-kaca. Tetapi karena dia sudah mengutarakan, jika aku mengikuti Raja Wu, bukankah aku akan mempermalukannya? Segala macam pikiran terpenuhi saat itu, membuatnya sangat menarik. Awalnya, para prajurit di sekitarnya bingung, tetapi mereka melihat bahwa wanita itu tidak langsung menolak atau mencaci maki Zuan. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan ragu-ragu. Mereka segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang terjadi dengan Nyonya? Mungkinkah dia hanya sedikit takut pada Bupati dan tidak berani menolaknya? Tapi itu tidak masuk akal. Dia masih istri seorang raja, dan Raja Wu ada di sini. Ada begitu banyak pembudidaya dan prajurit di sini juga. Dia seharusnya tidak begitu takut sampai tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mungkinkah dia benar-benar mempunyai perasaan seperti itu? Raja Wu terkenal dengan ketampanannya, tetapi bupatinya juga tampan. Yang lebih penting, dia penuh semangat, dan bukan hanya pemuda lemah dan tampan. Seperti Raja Wu, sosok seseorang yang tinggi dan perkasa seperti gunung. Biasanya, Raja Wu tampak seperti raksasa di antara manusia. Namun jika dibandingkan dengan Zuan, ia tampak seperti ayam kampung di samping burung bangau bermahkota merah. Meskipun perilaku Zuan tampaknya tidak terlalu menghormati Raja Wu, perbedaannya benar-benar terlalu jelas. Bagaimanapun, semua wanita menyukai pria yang tampan dan kaya. Mereka menyukai pria yang lebih berwibawa dan lebih kuat. Meskipun Raja Wu telah melakukannya dengan cukup baik dalam aspek-aspek tersebut, Bupati itu terlalu sulit untuk ditandingi. Yun Yuqing menatap Zuan, dan matanya sedikit kabur. Dia benar-benar ingin bertanya mengapa dia melakukan ini padanya. Tapi dia tidak bisa bertanya.
Yang dia lihat sebagai balasannya hanyalah senyum lembut dan melengkung menyemangatinya. Dia mendesah dalam hati. Pada akhirnya, dia tetap harus mengambil keputusan. Bagaimanapun, dia adalah istri sah Raja Wu. Dia adalah pria terpenting dalam hidupnya. Lupakan saja, aku tidak ingin memikirkan semua itu lagi. Tepat pada saat itu, dia mengocok semua pikiran lain dan bergerak murni berdasarkan insting. Dia secara refleks melangkah ke arah Zuan. Ketika mereka menonton bergerak, dan terlebih lagi ke menonton, para penonton langsung berteriak kaget. Para saksi terkejut, tetapi ada sedikit kegembiraan di mata mereka. Mereka tidak mengira wanita itu benar-benar memiliki sisi seperti ini. Berarti kalau kita kuat, kita juga bisa dapetin cewek cantik itu dong. Meski mereka tahu bahwa mustahil mereka bisa menyamai Zuan atau bahkan Raja Wu, hal itu tidak menghentikan mereka untuk menikmati drama ini. Jiang Luofu juga terkejut. Apa yang sedang terjadi sekarang? Nyonya Wu tampak seperti sedang menangis, tetapi sepertinya dia tidak dipaksa melakukan ini. Ketika dia teringat bagaimana Nyonya Wu mengaku sebagai teman Zuan ketika dia datang untuk menyelamatkannya, dia mulai bertanya-tanya apakah keduanya memiliki hubungan yang lebih dalam. Saat dia mengingat kembali berbagai rumor yang beredar di sekitar Bupati dan Permaisuri, tidakkah tampak terlalu mengejutkan jika dia memiliki hubungan rahasia dengan istri seorang raja? Siapa sangka pria ini yang begitu pandai merayu wanita? Dulu, selain menatap kakiku sepanjang waktu, aku tidak ingat dia pernah mempermainkanku. Yun Yuking dapat mendengar teriakan kaget di sekitarnya dan tersadar dari lamunannya. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar berjalan ke arah Zuan, dia mungkin tidak akan punya harapan untuk kembali. Bagaimanapun, dia adalah seorang ratu. Tidak mungkin dia bisa menikah dengan Zuan secara resmi dengan latar belakang seperti itu. Pujian yang diterimanya selama ini akan sepenuhnya tergantikan dengan hinaan dan keseluruhan. Tidak ada yang berani mengutuk bupati yang berkuasa, tetapi mereka tidak akan bersikap begitu toleran terhadap wanita seperti dia. Dengan demikian, dia akan menderita hinaan terburuk di dunia, bahkan mungkin akan tercatat dalam sejarah sebagai istri bejat yang terkenal. Selain itu, dia tidak hanya mewakili kepentingannya sendiri, karena dia juga didukung oleh ras iblis. Pernikahannya dengan Raja Wu merupakan bagian dari rencana ras iblis. Sekarang, semua itu akan hancur. Dia akan menjadi pendosa bagi klannya. Ketika dia menyadari semua itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak goyah. Dia mendongak dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat senyuman hangat dan lembut itu sekali lagi. Pada saat itu, semua keraguannya hilang sepenuhnya. Dia tidak memikirkan hal lain, juga tidak mencoba menghitung apapun. Dia memutuskan untuk mengambil risiko dan mengikuti kata hatinya. Dia percaya bahwa pria ini bukanlah tipe yang akan memperlakukannya seperti mainan dan memamerkannya di depan musuh-musuhnya. Sebagai hadiah, dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Jika kenyataan membuktikan bahwa dia salah, itu hanya berarti dia cukup buta untuk mencintai seseorang yang seharusnya tidak dicintainya, tetapi dia bisa saja memilih kematian sebagai pilihan terburuk. Ketika dia memikirkan semuanya, dia menyeka air matanya dan berjalan menuju Zuan, lalu memeluknya. Saat dia melihatnya, mata Raja Wu hampir keluar dari rongganya saat dia berteriak, "Yuking!" Celakanya, betapapun ia memanggil, istrinya sendiri tetap saja menghampiri lelaki itu sambil tersenyum. Karena fetisnya unik, dia sebenarnya tidak keberatan membiarkan orang lain bermain dengan istrinya sendiri, tapi itu hanya secara pribadi. Ini terjadi di depan banyak mata. Pilihan yang sangat mengejutkan itu membuat wajah dirinya, seluruh istana Raja Wu, dan bahkan keluarga kerajaan tersungkur di lantai. Ini benar-benar tidak masuk akal. Anda telah berhasil menipu Raja Wu untuk plus 999 plus 999 plus 999. Bajingan Zhu, kamu bertindak terlalu jauh. Raja Wu menghunus pedang di pinggangnya dengan mata memerah. Ketika mereka melihatnya memimpin, bawahan istana Raja Wu dan para prajurit semuanya menghunus senjata mereka. Dengan keadaan yang sudah mencapai titik ini, tampaknya pertempuran tidak dapat dihindari. Jiang Luofu melihat bahwa Yun Yuking tidak dipaksa, dan keduanya jelas memiliki perasaan satu sama lain. Dia tidak lagi khawatir seperti sebelumnya, dan malah merasakan kebahagiaan yang misterius. Beberapa saat sebelumnya, Raja Wu telah menekan seluruh klan Jiang hingga mereka hanya bisa merasakan kemarahan dan ketidakberdayaan, tetapi keadaan berubah begitu cepat. Sekarang dia harus menanggung rasa sakit yang berkali-kali lipat.
Sebagian besar klan Jiang merasakan hal yang sama. Bahkan orang yang jujur seperti Jiang Boyang pun menemukan sedikit kegembiraan di tengah kemalangan Raja Wu. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Buat apa repot-repot dengan kebaikan? Langsung saja balas dendam. Jiang Luofu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zuan. Dia mungkin melakukan ini untuk membantuku melampiaskan kekesalanku, kan? Detak jantungnya tak dapat ditahan lagi dan bertambah cepat, dan wajahnya sedikit memanas. Pria ini benar-benar tahu cara membuat wanita bahagia. Namun sayangnya, ini akan berakhir menyakiti Yun Yuking. Ketika dia memikirkan bagaimana Yun Yuking dipaksa ke dalam situasi sulit seperti itu, dia merasa sedikit menyesal. Yun Yuking hampir tidak bisa berdiri tegak lagi. Saat ini, dia hanya merasa terlalu tertekan, dan tidak berani menatap siapapun karena takut melihat penghinaan dan rasa menghina mereka. Dia hanya bisa membenamkan kepalanya di pelukan Zuan. Air mata dengan cepat membasahi pakaiannya. Ketika merasakan tubuhnya yang gemetar dan air mata yang tak henti-hentinya, Zuan menyadari betapa besarnya tekanan yang menghadangnya. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik di telinga, alasan aku melakukan ini adalah agar semua orang tahu bahwa kamu telah sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Istana Raja Wu. Dengan begitu, kamu tidak akan terlibat lagi dengan kejahatan mereka. Ketika mendengar penjelasannya, Yun Yuking secara refleks mengangkat kepalanya. Mata yang indah dan berlinang air mata tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Ada terlalu banyak implikasi di balik apa yang baru saja dikatakan Zuan. Pada saat itu, dia tiba-tiba memikirkan segala macam kemungkinan. Air mata yang sedih berubah menjadi air mata kebahagiaan. Ternyata dia bukan orang seperti itu. Bab 2242, semua orang adalah sampah. Dalam sekejap, semua harapan telah berubah menjadi debu. Ia bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia tidak lebih dari sekadar alat bagi lelaki untuk pamer satu sama lain, dia merasa seolah-olah seluruh dunia telah kehilangan warna. Namun kini, ia merasa seolah-olah warna telah kembali ke dunia. Penilaianku terhadap laki-laki ternyata tidak salah. Dia melakukan ini untuk melindungiku. Tetapi dia segera menyadari makna tersirat di balik kata-katanya. Apakah dia siap bertindak melawan Raja Wu Manor? Ketika dia melihat istrinya sendiri bersandar di lengan pria lain di depan mata semua orang, dan cara mereka saling memandang dengan penuh kasih sayang, Raja Wu benar-benar kehilangan akal. Bajingan Zhu, kamu sudah melewati batas. Itu adalah sesuatu yang pasti sudah didengar Raja Wu beberapa kali baru-baru ini. Kalau aku tidak salah, kata Zuan, ekspresi dingin. Orang ini telah menyebabkan segala macam kekacauan di ibu kota, dan banyak klan menjadi miskin dan kehilangan tempat tinggal. Kapan dia pernah menunjukkan belas kasihan ketika dia dikecam oleh mereka? Ketika dia memikirkan tentang pertemuan Gao Ying, hilangnya Liu Ning, dan sekarang klan Jiang hampir menghilang, dia merasa benar-benar tidak enak badan. Akan sangat mudah untuk menghadapi Raja Wu, tetapi untuk menyerangnya di tempat yang benar-benar menyakitkan, Zuan harus menyerang area yang paling ia pedulikan. Itulah alasannya ia memutuskan untuk mengangkat dagu Yun Yuking dengan lehernya, lalu menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Bukankah kalian selalu berpura-pura menjadi pasangan yang sempurna, bahwa kalian sangat mencintai dan memanfaatkan sepenuhnya keuntungannya? Hari ini, aku akan menghancurkan semuanya. Mari kita lihat bagaimana kalian berencana menjadi kaisar setelah kalian menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Yun Yuking mengerang. Pikirannya kosong sama sekali, dan dia mengungkapkannya. Temukan novel terbaru di Novel Elbin, Coppermeter. Tidak apa-apa, bagaimanapun juga, Raja Wu dan aku hanyalah suami istri secara formal. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk memberitahu semua orang bahwa aku adalah wanita ahsu. Ketika melihat itu, mata Raja Wu membelalak lebar, dan dia menggigit dengan keras hingga hampir mengeluarkan darah. Namun, dia merasa sangat malu karena sebenarnya dia sedikit terangsang. Namun, ketika dia merasakan perubahan yang terjadi pada tubuhnya, dia menjadi semakin marah. Dia berteriak, bunuh dia sekarang juga. Siapapun yang memotongnya akan diberi hadiah 1000 emas dan naik 3 tingkat. Orang yang dibunuh akan mendapatkan gelar bangsawan yang dapat diwariskan. Aku tidak peduli apa yang mereka lakukan secara pribadi, tapi bagaimana dengan harga diriku saat kamu melakukan ini di siang bolong? Orang-orang di sekitarnya menyaksikan semua ini dengan mata terbelalak. Peristiwa yang sedang terjadi benar-benar terlalu mengejutkan. Yang terpenting,
Ratu yang cantik dan mulia itu bahkan tidak menolak sama sekali. Tampaknya dia benar-benar bersedia dan bahkan secara proaktif menjulurkan lidahnya. Para prajurit Raja Wu dengan cepat menyerbu Zuan sambil mengacungkan pedang. Informasi yang dimiliki prajurit berpangkat rendah seperti mereka tentu saja terbatas. Meskipun mereka telah mendengar tentang kekuatan Bupati, mereka tetap menganggapnya sebagai seorang pria lajang. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi seluruh pasukan sendirian? Adapun para pendukung langsung Raja Wu, sekarang setelah raja mereka dihina, mereka tentu harus ikut menanggung deritanya. Selain itu, hadiahnya terlalu menggiurkan. Jika mereka benar-benar dapat membunuh Zuan, mereka akan memperoleh gelar bangsawan yang dapat diwariskan. Mereka akan bangkit dari prajurit rendahan menjadi bangsawan. Sebagian besar klan bangsawan dinasti Zhou Agung memiliki leluhur yang dulunya adalah prajurit biasa atau jenderal berpangkat rendah, tetapi mereka berhasil membunuh orang-orang penting dari pasukan musuh, yang memungkinkan mereka untuk segera melambung menuju kejayaan. Meskipun kultivasi Zuan sangat tinggi, dia hanya satu orang. Tidak mungkin dia bisa menandingi seluruh pasukan, itu sudah menjadi rahasia umum. Khususnya, sang bupati mencium ratu dan tampaknya sama sekali tidak memerhatikan mereka. Sikap yang terlalu percaya diri seperti itu menciptakan peluang yang lebih baik untuk dieksploitasi. Iklan oleh Pub Future, sepertinya kita salah paham dengan ratu. Dia menggunakan kecantikannya sendiri untuk menjerat bupati sehingga dia tidak akan mampu menghadapi kita semua. Dia menciptakan kesempatan untuk kita. Banyak prajurit membentuk kelompok-kelompok kecil, dan formasi mulai aktif di antara mereka sebelum terhubung ke formasi yang lebih besar. Cahaya biru samar terpancar dari rune formasi. Para prajurit kemudian maju dengan penuh semangat. Dari sorot mata mereka, seolah-olah mereka tidak melihat seorang kultivator, melainkan batu loncatan menuju kekayaan. Zuan bahkan tidak bergerak sama sekali dan terus mencium Yun Yuking. Namun, para prajurit tiba-tiba merasakan tekanan luar biasa yang menimpa mereka saat mereka menyerang. Mereka semua dipenuhi rasa takut dan keinginan untuk bersujud yang datang dari dalam diri mereka. Berpegangan, senjata-senjata di tangan para prajurit berhamburan di tanah, dan mereka semua berlutut, tubuh mereka gemetar. Adapun rune yang dirancang untuk menghadapi para kultivator kuat, yang telah mengelilingi mereka beberapa saat sebelumnya, rune itu hanya bersinar selama 1 detik sebelum hancur berkeping-keping. Banyak mayat prajurit yang meledak di tempat kejadian, dan mereka langsung tewas. Akibatnya, para prajurit di sekitarnya semakin ketakutan. Mereka terus bersujud dan memohon belas kasihan. Hanya Jiang Luofu yang tahu bahwa Zuan tidak membunuh sembarangan, dan bahwa semua yang tewas adalah mereka yang telah membunuh orang-orang klan Jiang secara brutal dan melecehkan wanita-wanita klan Jiang. Dia menghela napas dalam-dalam. Ahzu sungguh berusaha keras untuk meredakan amarahku. Jika ini terjadi di lain waktu, dia mungkin akan sangat tersentuh. Tapi sekarang, dia menatap 2 orang yang tengah berciuman mesra itu dan mengerutkan kening. Tidak bisakah kau memeluk wanita lain saat kau ingin aku bersyukur? Jiang Boyang juga sangat terkejut, sebagian karena hubungan Nyonya Wu, dan sebagian lagi karena kekuatan tak terduga yang ditunjukkan Zuan. Dia sebelumnya bertugas sebagai perwira militer dan memahami dengan baik keuntungan yang dimiliki pasukan atas 1 orang. Raja Wu hanya membawa pasukan elitnya, dan meskipun dia tidak membawa pasukan besar bersamanya karena keterbatasan ruang, tetap saja ada formasi yang terlibat. Bahkan jika Grandmaster yang paling kuat menghadapi pengaturan ini, mereka akan dipaksa untuk melarikan diri. Namun, Zuan tampaknya belum melakukan apapun, tetapi seluruh pasukan sudah hancur. Raja Wu dan yang lainnya ketakutan. Dia tahu bahwa Zuan kuat, dan tidak menyangka pasukannya mampu mengalahkannya. Namun, itu seharusnya tetap menjadi pertempuran berdarah, baik atau buruk, bukan? Mereka seharusnya bisa menguras cukup banyak kekuatan Zuan, bukan? Namun, Zuan bahkan belum menggerakkan tangannya, namun para pengikut elit Raja Wu sudah berlutut di tanah. Dan dia masih menggendong Yuking, seolah hendak mengejekku. Apakah Yuking benar-benar perlu terlihat seperti dia sangat menyukainya? Dia tidak pernah menunjukkan sisi pemalunya itu kepadaku sebelumnya. Rajaku, jangan panik, orang tua ini ada di sini. Kata tetua berjanggut panjang itu meyakinkan. Iklan oleh Pub Future, meskipun tekanannya kuat, para prajurit yang berada jauh dapat menahannya. Akibatnya, sang tetua tidak tahu bahwa tekanan itu hanya ditujukan untuk menghadapi para prajurit di dekatnya dan berasumsi bahwa
Zuan melebih-lebihkan kekuatannya. Dia tidak tahu bagaimana Zuan berhasil menghadapi pasukan dengan begitu mudah, tetapi sepertinya itu adalah kemampuan yang ditujukan untuk menghadapi prajurit berpangkat rendah. Itu tidak akan memengaruhi kultivator yang lebih kuat, bukan? Ketika dia merasakan ketenangan tetua itu, Raja Wu segera merasa jauh lebih baik. Tetua Lin. Tetua Lin ini adalah pengikut kuat yang direkrutnya dengan menggunakan banyak kekayaan di masa lalu. Raja Wu selalu menjadi orang yang ambisius, dan telah merekrut banyak kultivator kuat. Semua prajurit itu sangat sombong dan tidak mau mengalah satu sama lain. Mereka semua percaya diri sebagai yang terkuat. Akhirnya, setelah bersaing satu sama lain beberapa kali, para ahli di Istana Raja Wu telah menentukan 4 orang yang terkuat, dan mereka tidak dapat menang melawan satu sama lain. Pada akhirnya, mereka mengakui kekuatan satu sama lain dan diberi nama 4 pelayan agung oleh Raja Wu. Orang yang telah memukul mundur Jiang Boyang dengan satu telapak tangan adalah salah satu dari keempat pelayan ini. Orang dapat melihat seberapa tinggi tingkat kultivasi mereka dari situ. Kemudian, Tetua Lin bergabung dengan Istana Raja Wu, dan perilakunya yang arogan memancing keempat pelayan. Salah satu pelayan memutuskan untuk memberinya pelajaran, tetapi ia dikalahkan dengan satu gerakan. Setelah itu, Tetua Lin berkata dengan nada mengejek, "Aku tidak menargetkanmu secara khusus, tetapi menganggap semua orang di sini adalah sampah." Hal itu akhirnya menyebabkan keributan besar pada saat itu. 3 pelayan lainnya sangat marah dan menyerangnya bersama dengan para kultivator lain dari Istana Raja, tetapi mereka semua dikalahkan tak lama kemudian. Beberapa kultivator bahkan tewas akibat serangan hebat dari Tetua Lin. Pertarungan itu telah mengukuhkan posisinya sebagai yang terkuat di Istana Raja Wu. Sejak saat itu, tidak ada yang berani memprovokasinya lagi. Ada banyak orang yang secara pribadi mengklaim bahwa dia adalah yang terkuat di bawah peringkat abadi bumi. Beberapa yang lain bahkan menduga bahwa dia telah menembus ke level itu. Itulah sebabnya Raja Wu segera merasa lega ketika mendengar apa yang dikatakan Tetua Lin. Tampaknya Penatua Lin pasti percaya diri, karena dia mengatakan hal itu. Tepat saat itu, Penatua Lin menatap Zuan. "Tuan yang terhormat, Anda merebut wanita itu di depan semua orang. Apakah Anda tidak terlalu meremehkan orang tua ini?" Dia tentu saja tahu bahwa nyonya itu sepenuhnya bersedia, tetapi dia masih harus memberi muka pada Raja Wu. Bibir Zuan dan Yun Yuking terbuka. Saat melihat sisa-sisa ludah yang tersisa saat bibir merah ratu bergerak mundur, mata Raja Wu berkedut. "Anda telah berhasil menghubungi Zhao Yan untuk +444 +444 +444. Kita adalah pria berbakat dan wanita cantik yang saling menyinari. Apakah kita butuh komentar dari bajingan jelek sepertimu?" Zuan membalas sambil melepaskan Yun Yuking, meskipun itu bukan karena tetua itu. Melainkan, itu karena dia bisa mati lemas jika dia terus menciumnya. Ketika mendengar bagaimana dia menggambarkan mereka berdua, wajah Yun Yuking memerah. Raja Wu merasa hatinya seperti teriris ketika melihat istrinya tiba-tiba menjadi malu. "Anda telah berhasil menipu Zhao Yan untuk +577 +577 +577. Penatua Lin bahkan tersedak sebentar. Anda telah berhasil menghubungi Lin Duanshui untuk +499 +499 +499. Baru setelah beberapa saat dia tersadar dari lamunannya. "Anak muda, jangan terlalu lancang." Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba melihat Zuan mengangkat tangannya. Kemudian, sedetik kemudian, dia kehilangan pusat gravitasinya dan dia langsung tersedot ke tangan Zuan. Retakan, begitu saja, lehernya terkulai. Anggota tubuhnya kehilangan semua daya tahan dan jatuh lemas seperti mie. Apa yang hendak dia katakan? Zuan dengan santai melemparkan mayat Tetua Lin ke samping dan menatap Raja Wu yang ada di dekatnya. Dia sekarang adalah kaisar dunia bawah dan memegang otoritas dunia. Dengan demikian, dia mampu memahami semua emosi yang dialami Tetua Lin sebelum dia meninggal hanya dengan satu tatapan. Ketika melihat Zuan meliriknya, Raja Wu merasakan bulu kuduknya merinding. Bab 2243, menuai di tempat yang belum mereka tabur. Orang-orang dari Istana Raja Wu tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah dengan susah payah ketika mereka melihat akhir hidup Tetua Lin. 4 pelayan agung bahkan secara refleks mundur beberapa langkah. Bagaimanapun, Tetua Lin adalah gunung yang tidak dapat diatasi bagi mereka. Mereka mengira bahwa dengan dia yang memimpin, mungkin mereka bahkan dapat melawan Zuan.
Bagaimana mereka bisa tahu bahwa dia akan terbunuh dengan mudah? Bukankah kau bertingkah sangat kuat dan perkasa saat kau menang melawan kami? Kemana perginya kemampuan misterius dan kuat itu sekarang? Kenapa kau tidak menggunakan satu pun sebelum mati? Mereka akhirnya mengerti bahwa sang bupati jauh lebih menakutkan daripada rumor yang beredar. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan orang seperti itu? Apakah ada yang salah dengan kepala Raja Wu? Dia benar-benar menjadikan orang seperti itu sebagai musuhnya. Mudah-mudahan, sang nyonya akan menenangkan bupati sedikit untuk meredakan amarahnya. Ia bahkan mungkin akan menyelamatkan nyawa raja jika suasana hatinya membaik. Ya, menjaga Raja Wu tetap hidup seharusnya memberikan sang bupati perasaan kemenangan yang lebih besar. Apa yang kalian semua lakukan? Cepat dan singkirkan dia untukku. Sekarang setelah dia melihat gerakan bawahannya, Raja Wu juga panik. Dia langsung mengkritik mereka, sambil merencanakan untuk mundur. Namun, bawahannya gemetaran dan tubuh mereka lemah. Bahkan gerakan yang biasanya sangat sederhana menjadi sangat sulit. Anak buah Raja Wu Manor memutar mata mereka. Bupati sudah sekuat ini, tapi kau masih ingin kami maju terus. Apa kau menganggap kami orang bodoh? Meskipun istana Raja Wu memperlakukan mereka dengan baik, tidak sampai mereka rela mengorbankan nyawa mereka sebagai balasannya. Ketika Raja Wu melihat bawahannya mengerutkan kening dan bahkan berdiri di belakangnya sekarang, dia hampir menangis. Dia memegang dekrit kekaisaran dengan tangan yang gemetar sambil berkata kepada Zuan, Raja ini bertindak berdasarkan dekrit kekaisaran, jadi kamu tidak bisa membunuhku. Dengan lambaian tangan Zuan, suatu kekuatan mengerikan melilit Raja Wu dan menghisapnya. Raja Wu biasanya memamerkan statusnya sebagai seorang kultivator yang cakap, tetapi dia bahkan tidak bisa menunjukkan sedikit pun pikiran untuk melawan. Tubuhnya benar-benar lemas. Begitu dia meninggalkan tunggangannya, dia bahkan tidak bisa berdiri dan berlutut tak berdaya di tanah. Ketika melihat penampilannya yang tidak sedap dipandang, alis Yun Yuking yang indah tidak dapat menahan kerutan. Akhirnya, dia menghela napas pelan. Dekrit kekaisaran. Zuan berkomentar saat dekrit kekaisaran muncul di tangannya dengan lambaian. Saat dia membukanya, matanya menyipit. Iklan oleh Pub Future. Dia mengira Raja Wu telah memalsukan dekrit kekaisaran, karena tidak mungkin Bilinglong akan menulis perintah seperti itu. Namun, dia tidak pernah menyangka perintah itu ditulis dengan begitu gamblang, yang menyatakan bahwa klan Jiang telah melakukan pengkhianatan dan bahwa Raja Wu telah diperintahkan untuk menangkap mereka semua. Dia menatap istana kekaisaran. Apa sebenarnya yang terjadi? Namun, tak lama kemudian, matanya menyipit. Tangannya bergerak di atas dekrit kekaisaran, dan kata-kata itu menghilang. Kemudian, dia menunjukkannya, sambil berkata, Zhao Yan, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani memalsukan dekrit kekaisaran. Klan Jiang bersorak saat melihat ini. Mereka mengira klan Jiang akan tamat, tetapi mereka tiba-tiba diselamatkan dari bahaya. Namun, Jiang Boyang dan Jiang Luofu menyadari apa yang telah terjadi. Mereka adalah spesialis hukum, jadi melihat apa yang telah dilakukan Zuan membuat mereka mengangkat alis. Namun, mereka tidak sepenuhnya tidak fleksibel. Mereka tentu saja tidak akan mengoreksinya di sini. Raja Wu menatap dekrit kekaisaran yang kosong dan menjadi benar-benar tercengang. Dia bahkan bisa melakukan sesuatu seperti itu. Namun, ia langsung tersadar dari lamunannya. Kemudian, getaran yang berasal dari jiwanya menyebar ke seluruh tubuhnya. Tanpa jimat pelindung yang merupakan dekrit kekaisaran, Zuan punya dalih yang tepat untuk membunuhnya dengan menggunakan kejahatan memalsukan dekrit kekaisaran. Dia langsung berteriak kepada Yun Yuking saat menyadari hal itu. Yuking, selamatkan aku, bantu aku berbicara dengannya. Dia dengan panik mencoba meraih ujung-ujung pakaiannya. Namun, Yun Yuking menghindar ke samping dan menatapnya dengan agak marah. Zhao Yan, kamu selalu menampilkan dirimu sebagai sosok yang heroik. Mengapa kamu tidak melihat bagaimana kamu bertindak sekarang? Dibandingkan dengan bupati, pahlawan macam apa aku ini? Aku hanya seorang pengecut. Ada senyum minta maaf di wajah Raja Wu saat dia menjawab. Dalam hati, dia berpikir bahwa seorang pemimpin bisa tunduk atau berdiri tegak sesuai yang diminta. Selama dia berhasil melewati ini, tidak akan terlambat untuk membalas dendam secara perlahan setelahnya. Yun Yuking merasa semakin kecewa. Sedikit rasa jijik muncul di matanya. Dia berbalik dan mengabaikannya. Namun di saat ragu-ragu itu, dia diam-diam berkata kepada Zuan,
Ah Zhu, kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Meskipun kita tidak memiliki perasaan romantis, masih ada rasa tanggung jawab. Bisakah kamu, sebelum dia selesai berbicara, ketika Raja Wu melihat bahwa dia mengabaikannya, dia mengira bahwa dia akan membiarkannya mati begitu saja dan mengutuk, dasar jalang. Aku memperlakukanmu dengan sangat baik selama ini, namun sekarang setelah kamu memiliki pendukung yang lebih kuat, kamu langsung meninggalkanku. Bupati, jika wanita seperti ini bisa meninggalkanku hari ini, begitu dia bertemu seseorang yang lebih baik, dia juga akan meninggalkanmu. Zuan menatap Yun Yuking. Makna di matanya sangat jelas. Apakah orang seperti ini layak mendapatkan belas kasihan Anda? Ketika mendengar apa yang dikatakan Raja Wu, seluruh tubuh Yun Yuking bergetar. Kamu, Zuan menatap Raja Wu dan menjawab, oh, apakah menurutmu ada orang yang lebih baik daripada aku? Raja Wu langsung mengutuk mulutnya sendiri. Sialan mulutku ini, Bupati, kau adalah pilihan terbaik, dan kau juga pria terkuat di dunia. Bagaimana kalau kita biarkan masalah ini berlalu sebagai ganti karena aku pernah menjadi semacam mak comblang bagi kalian berdua di masa lalu. Iklan oleh Pub Future. Jiang Luofu telah mendengarkan sepanjang waktu. Ketika dia mendengar itu, dia membelalakkan matanya. Hah, dilihat dari apa yang dia katakan, sepertinya Raja Wu adalah orang yang berinisiatif untuk mengirim wanita tua Zuan. Ada apa dengannya? Jadi aku salah paham dengan Ah Zhu. Nyonya Wu pasti sudah punya perasaan padanya setelah kejadian itu. Keduanya benar-benar pasangan yang harmonis. Seorang lelaki sejati harus menerima kematian saat datang. Mengapa terus mengibaskan ekormu seperti ini dengan menyedihkan? Kata Zuan sambil mengerutkan kening. Kemudian, tangannya menekan kepala Raja Wu. Berhenti. Tepat saat itu, terdengar teriakan tiba-tiba dari kejauhan. Debu mengepul saat sekelompok pria berlarian dengan kuda. Sementara itu, di dalam istana pemeliharaan hati tempat tinggal, Sang Kaisar, keamanannya sangat ketat. Jika Zuan ada di sana, dia akan segera menyadari bahwa semua penjaga tampak seperti wajah-wajah yang tidak dikenal. Mereka semua mengawasi sekeliling dengan waspada, seolah-olah mereka berjaga-jaga terhadap orang luar yang masuk. Ikuti bab baru di novel.el.com. Di dalam aula utama, Kaisar Zhao Ruizi sedang bertemu dengan pemimpin klan Biki. Para pelayan dan Kasim semuanya telah diusir. Jika ada orang luar di sini, mereka pasti akan terkejut, karena mata Zhao Ruizi bersinar dengan cerdas, dan sama sekali tidak terlihat seperti orang bodoh. Penatua berkaki 1000 telah terungkap. Biki mengambil cangkir tehnya untuk menyesap dan secara refleks mengerutkan kening. Minuman ini sangat pahit. Saya tidak tahu mengapa para penganut Tao suka meminumnya. Zhao Ruizi mendengus. Orang itu tidak pernah melakukan apapun dengan benar dan selalu gagal. Itu bukan salahnya. Zuan memang sangat tangguh. Biki melempar cangkir teh ke samping sambil menunjukkan ekspresi jijik. Untungnya, kami cukup berhati-hati dan tidak membiarkan tetua berkaki 1000 benar-benar menghubungi kami. Zhao Ruizi mencondongkan tubuhnya ke belakang. Tampaknya ada dua cahaya aneh yang berkedip-kedip di matanya. Dia tidak lebih dari bidak catur yang telah menyelesaikan misinya dan dengan demikian dibuang. Biki terkekeh. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa kasihan yang terlihat di wajahnya. Tapi yang perlu dicatat adalah Zuan telah bergegas ke klan Jiang. Raja Wu ada di sana, jadi si bodoh itu mungkin akan mempermalukan dirinya sendiri. Tidak apa-apa, dilihat dari apa yang kita ketahui, Zuan rupanya pernah membunuh seorang pangeran sebelumnya, yang menjadi perbincangan hangat di kota untuk sementara waktu. Akan lebih baik jika dia membunuh Raja Wu kali ini juga, karena kita akan memiliki sesuatu yang menarik untuk dikerjakan. Wajah Zhao Ruizi tampak agak aneh. Dia sama sekali tidak terlihat seperti dirinya yang bodoh. Benar sekali, akan lebih baik jika dia juga membunuh Raja Wu. Semakin kacau situasinya, semakin baik. Kita bisa menggunakan kekuatan seluruh kekaisaran untuk melawannya. Biki tersenyum sinis. Raja Wu yang menyedihkan itu masih berpikir dia mengeksploitasi kita, padahal dia tidak tahu betapa menyedihkannya dia. Zhao Ruizi juga tertawa. Meskipun dia bodoh, dia punya istri yang sangat menarik. Bukankah istrinya akan menjadi milik kita untuk dinikmati setelah dia meninggal? Biki bertukar pandang dengannya. Keduanya merasa seolah-olah segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Permaisuri tampaknya merasakan sesuatu yang aneh. Dia tidak lagi datang ke sini untuk memberi penghormatan seperti sebelumnya.
Zhao Ruizi sedikit tidak puas. Biki terkekeh. Tidak apa-apa, aku akan mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Bagaimanapun juga, aku adalah ayahnya. Zhao Ruizi menggelengkan kepalanya sedikit saat mendengar itu. Anak perempuan seringkali berakhir berpihak pada orang luar begitu mereka dewasa, dan apakah dia masih menganggapmu sebagai ayahnya masih dipertanyakan. Menurutku, akan lebih baik jika dia berubah menjadi salah satu dari kita. Semua orang di kediaman Jiang melihat ke arah datangnya suara itu. Mereka melihat 3 kelompok tentara mengepung kediaman Jiang dari arah yang berbeda. Dibandingkan dengan pasukan berbaju zirah ringan yang dibawa Raja Wu, semua prajurit ini mengenakan baju zirah berat, dengan yang berada di garis depan memegang perisai besar dan berat yang bahkan lebih tinggi dari mereka. Langkah kaki mereka yang berat dan seragam seakan menghantam hati orang-orang, menciptakan suasana hati yang keras yang membuat semua orang di sekitarnya merasa terguncang. Di belakang pasukan ada kereta perang besar, membawa puluhan busur silang. Pengepungan kota dan segala macam meriam rune. Mereka menjulang tinggi mengancam di atas para penonton. Ekspresi Jiang Boyang berubah drastis. Sebagai seseorang yang sebagian besar tetap berada di ibu kota, ia segera menyadari bahwa pasukan ini adalah pasukan lapangan ibu kota. Yang lebih penting, mereka telah membawa segala macam persenjataan berat, serta sejumlah besar ahli formasi. Pada saat ini, seluruh pasukan dikelilingi oleh beberapa formasi rune, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan versi sederhana yang dibawa oleh pasukan Raja Wu. Raja Wu datang hanya untuk melenyapkan klan Jiang, jadi kekuatan yang dibawanya sudah lebih dari cukup untuk itu. Namun, dia tidak menyangka Zuan akan kembali secara tiba-tiba. Sebaliknya, pasukan ini jelas telah menerima berita tentang kembalinya Zuan dan melakukan persiapan penuh. Baik itu busur silang pengepungan kota atau meriam rune, hanya beberapa putaran dari mereka akan cukup untuk menghancurkan seluruh klan Jiang hingga rata dengan tanah, apalagi membantai orang-orang. Zuan juga mengenali orang-orang yang telah tiba. Orang yang berada di tengah adalah Paman Zhao Han, Jenderal Pertahanan Timur Raja Yi, Zhao Huang. Setelah serangan terhadap klan Liu, jabatan resminya kemungkinan telah meningkat lagi. 2 jenderal lainnya yang mengenakan baju besi emas adalah Jenderal Timur Tengah, Zhao Kuan dan Jenderal Utara Tengah Zhao Zhang. Ayah mereka adalah salah satu dari 8 adipati, guru kekaisaran Zhao Chen. Keduanya juga merupakan paman Zhao Han. Setelah kematian Zhao Han, hampir semua urusan keluarga kerajaan telah diputuskan oleh mereka. Ketika melihat permusuhan mendalam di balik tatapan mata Zhao Kuan dan Zhao Zhang saat mereka menatapnya, Zuan teringat bahwa ayah mereka Zhao Chen telah meninggal di tangannya. Pada akhirnya, ini semua karena dia terlalu berhati lembut saat itu, tidak ingin menyingkirkan semua orang yang terlibat. Namun sekarang, keduanya telah menunggu hingga dia meninggalkan ibu kota untuk memulai semua masalah ini. Bupati, bebaskan Raja Wu sekarang juga, teriak Raja Yi. Dia berada di tengah-tengah pasukan dan menjaga jarak dari kediaman Jiang. Dia tidak mendekat. Raja Wu menangis karena gembira. Paman, cepatlah dan selamatkan aku. Membebaskannya, Zuan tersenyum. Tentu. Kemudian, Raja Wu jatuh ke tanah. Dengan suara keras, sebuah lubang berbentuk manusia segera muncul di lantai batu biru. Raja Wu berbaring di tengah, berkedut dari waktu ke waktu. Darah menetes keluar dari mulut dan hidungnya, dan seluruh tubuhnya tampak seperti tumpukan lumpur. Hanya ada udara yang keluar dan tidak ada yang masuk. Zuan berkata dengan serius, demi menghormati Yu Qing, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Tentu saja, nyawa Raja Wu bisa diselamatkan, tetapi hukuman dan penderitaan tidak bisa dihindari. Semua tulang dan meridiannya patah. Bahkan dengan kultivasinya, dia hanya bisa bertahan hidup. Raja Yi sangat marah. Zuan, apa yang kau lakukan? Anda telah berhasil menipu Zhao Huang untuk +500 +500 +500. Zuan menatapnya dengan aneh dan menjawab, bukankah kau menyuruhku untuk melepaskannya? Itulah yang kulakukan. Kau, Raja Yi tercekat. Ia begitu marah hingga hampir melukai dirinya sendiri. Dari sisi lain, Zhao Kuan berkata sambil mendengus, Bupati memang pandai berkata-kata, seperti yang diharapkan. Namun, Raja Wu berasal dari garis keturunan kaisar saat ini, dan juga seorang raja yang dihormati. Kenyataan bahwa Anda telah memperlakukannya seperti ini pasti berarti Anda berencana untuk melakukan pengkhianatan, bukan? Tepat saat itu, Jiang Luofu berkata,
Raja Wu memalsukan dekrit kekaisaran dan memimpin pasukan untuk menyerang klan Jiang kita. Ini adalah kejahatan yang dapat dihukum mati, jadi Bupati telah menunjukkan kelonggaran. Ah Zhu datang untuk membantunya, jadi dia tentu saja tidak bisa membiarkannya menghadapi kritik musuh sendirian. Zuan menatapnya dengan heran. Senyum lembut muncul di wajahnya. Iklan oleh Pub Future. Kelompok Zhao Huang secara refleks melirik paha Jiang Luofu yang terbentuk dengan baik dan stocking yang sedikit robek di sekitarnya. Tidak heran orang-orang selalu membicarakan Putri Jiang Boyang yang memiliki kaki terindah di ibu kota. Sekarang setelah kita melihatnya sendiri, mereka benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Tak seorang pun dari mereka yang masih muda, dan dengan kewibawaan mereka yang besar, tak ada kekurangan wanita cantik di sekitar mereka. Itulah sebabnya hasrat mereka terhadap wanita biasanya cukup lemah. Namun pada saat itu, bahkan mereka merasakan gairah masa muda mereka. Zhao Huang adalah yang tertua di antara mereka semua dan merupakan orang pertama yang tersadar dari pikiran-pikiran ini. Kami telah mendengar sedikit tentang masalah ini. Yang mulia memang mengeluarkan perintah, jadi Raja Wu tidak membawa dekrit palsu. Jiang Luofu mendengus dan mengangkat dekrit kekaisaran di samping Raja Wu. Ini jelas dekrit kekaisaran kosong. Apalagi kalau bukan dekrit palsu. Zhao Zhang mengumpat, siapa yang tahu metode terkutuk macam apa yang kau gunakan untuk mengganti yang asli dengan yang palsu. Semua orang tahu bahwa bupati itu pelin-pelan dalam hal cinta, dan hari ini, dia pasti datang ke sini karena nafsunya terhadap kecantikanmu. Dia hanya melindungi klan Jiang demi alasan pribadi. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Yun Yuking. Kenapa Nyonya Wu berdiri di samping Zuan? Dia terlihat sangat dekat dengannya. Tidak ada wanita cantik yang dapat lolos dari cengkeraman jahat Zuan. Jiang Luofu adalah seorang pengacara akademi dan bahkan telah mempelajari hukum karena keluarganya. Dalam hal berdebat tentang kitab suci, tidak mungkin dia akan kalah dari siapapun. Namun, musuh tidak berdebat dengan cara yang normal, dan langsung membuatnya tercengang dengan kalimat itu. Wajahnya sedikit memanas dan dia tidak tahu bagaimana harus membalas. Jiang Boyang telah melihat banyak pengalaman dan menjadi orang pertama yang pulih. Berbicara demi kepentingan umum, Bupati dan saya yang rendah hati telah bertindak sebagai pejabat selama bertahun-tahun dan dia memahami karakter pejabat ini, mengetahui bahwa saya pasti tidak akan berpartisipasi dalam sesuatu seperti pengkhianatan. Berbicara demi kepentingan pribadi, Bupati dan putri saya adalah teman baik, dan mereka bekerja sama di akademi dengan hubungan guru dan murid. Sama sekali tidak terduga baginya untuk membantu kami. Baca berita terbaru di novelbin.com. Jiang Luofu menatap ayahnya dengan pandangan jengkel. Meskipun Ah Zhu adalah seorang peminat persembahan, aku adalah murid dari peminat persembahan terakhir. Hubungan guru dan murid seperti apa? Tentu saja, dia tahu niat ayahnya. Dia tidak ingin reputasinya rusak, dan dia juga tidak ingin membawa masalah pada Ah Zhu. Raja Yi berkata sambil mencibir, apakah ada pengkhianatan atau tidak, apakah itu sesuatu yang dapat kau katakan sendiri? Kita dapat mengetahui apakah Raja Wu memalsukan dekrit kekaisaran atau tidak jika kau mengikutiku ke istana kekaisaran dan menemui Yang Mulia. Ia yakin bahwa selama Zuan setuju, ia dapat segera bertindak untuk memenjarakannya, dengan dalih bahwa ia juga mungkin menjadi tersangka. Berurusan dengannya setelah itu akan jauh lebih mudah. Iklan oleh Pub Future. Jiang Boyang dan Jiang Luofu saling berpandangan. Mereka berdua melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Mereka tentu tahu bahwa dekrit kekaisaran ini adalah yang asli. Meskipun mereka tidak tahu mengapa dekrit kekaisaran seperti itu akan disahkan di istana, kemungkinan besar karena orang-orang ini sudah mengendalikan kaisar. Jika mereka pergi menemui kaisar, kejahatan klan Jiang kemungkinan besar akan tercatat. Namun jika mereka tidak pergi, bukankah itu menunjukkan kesalahan klan Jiang? Tepat saat itu, Zuan berkata dengan nada tidak tertarik, menurutku tidak perlu melakukan itu. Apa maksudmu? Raja Yi mengerutkan kening. Tidak banyak. Jika aku mengatakan bahwa Tuan Jiang tidak melakukan pengkhianatan, dia tidak melakukan pengkhianatan, kata Zuan dengan tenang. Raja Yi tidak dapat menahan rasa terkejut dan senangnya saat mendengar itu. Yang Mulia dengan jelas menyatakan bahwa dia memberontak. Mungkinkah kata-katamu lebih berbobot daripada kata-kata Yang Mulia? Awalnya, Raja Wu dan klan Bi tampaknya berniat untuk melawan klan Jiang,
tetapi mereka tidak menyangka Zuan benar-benar mengucapkan kata-kata yang memalukan hanya untuk melindungi klan Jiang. Mereka bisa saja memanfaatkan kesempatan ini untuk mencap Zuan sebagai penjahat. Ini adalah kejadian yang sangat bagus. Baik Yun Yuking maupun Jiang Luofu segera memahami bahaya situasi tersebut. Mereka khawatir Zuan akan mengatakan sesuatu yang gegabah dan angkat bicara untuk menasihatinya. Namun, Zuan mengangkat tangannya dan menatap mereka, seolah memberitahu mereka untuk tidak khawatir. Kemudian, dia menatap Raja Yi dan yang lainnya. Aku masih belum menyelesaikan masalah dengan kalian semua mengenai pemberontakan yang kalian semua mulai, tetapi kalian memutuskan untuk menyerahkan diri kalian langsung kepadaku. Ini juga tidak masalah, karena ini menghemat banyak waktuku untuk mencari kalian semua. Jiang Luofu dan Yun Yuking tidak bisa berkata-kata. Itukah yang Anda maksud dengan, jangan khawatir? Mereka sekarang benar-benar khawatir. Meskipun Zuan kuat, dia hanyalah seorang diri. Pihak lain memiliki pasukan yang terlatih dan kuat yang telah datang dengan persiapan yang matang. Raja Yi tertawa terbahak-bahak. Bajingan Zu, ternyata kau menyembunyikan ambisi seekor serigala liar dan ingin memberontak. Zhao Zhang dan Zhao Kuan sama-sama sangat gembira. Mereka tidak pernah mengantisipasi hasil yang begitu hebat dalam perjalanan ini. Awalnya, mereka tidak tahu bagaimana membalas dendam untuk ayah mereka karena kekuatan Zuan. Namun sekarang, tampaknya karena dia sedang mencari kematian, mereka dapat menaklukkannya dengan kekuatan seluruh kekaisaran. Mereka sudah bersiap. Dengan satu gerakan, seluruh pasukan bersiap untuk bertempur. Pada saat yang sama, semua jenis formasi tempur mulai aktif untuk bersiap menghadapi serangan mendadak dari Zuan. Pasukan mereka telah ditempatkan di semua wilayah ibu kota, jadi klan manapun yang bersekutu dengan Zuan tidak dapat datang untuk memberikan bantuan sama sekali. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk membunuhnya. Orang-orang dari istana Raja Wu juga menyebar untuk mengepung Zuan. Ketika mereka melihat itu, keempat pelayan Raja Wu tercengang. Orang-orang ini baru saja melihat kekuatan Zuan, tetapi mereka masih berani menjadikannya musuh. Tunggu, mengapa orang-orang ini terlihat agak asing? Mereka tampaknya adalah orang-orang Nyonya Wu. Yun Yuking juga terkejut dan marah. Penatua Rong, apa yang kalian semua lakukan? Tetua itu berkata dengan acuh tak acuh, Nona, itu adalah sesuatu yang seharusnya saya tanyakan kepada Anda. Apa yang sedang Anda lakukan? Zuan menatap belasan orang di sekitarnya. Kultivator tingkat terendah adalah tingkat master, sementara setengahnya adalah grandmaster. Mereka mungkin menggunakan beberapa metode khusus untuk menyembunyikan aura dan kultivasi mereka. Rong adalah nama keluarga yang cukup langka di dunia ini. Dia teringat garis keturunan ras iblis Yun Yuking dan apa yang diceritakan Putri Suolun Si Jat kepadanya tentang ras iblis. Ada 4 klan ras iblis, bermarga Yun, Suolun, Rong, dan Wu. Mereka semua adalah orang-orang ras iblis. Bab 2245, karena kamu sudah datang, tidak perlu pergi. Wajah Yun Yuking memanas. Dia tentu tahu apa yang sedang dibicarakan pihak lain. Hubungannya dengan Zuan adalah sesuatu yang hanya dia dan suaminya yang tahu, namun dia baru saja melemparkan dirinya ke pelukan Zuan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, yang tentu saja membingungkan para penonton. Dia menghela napas dalam-dalam dan berkata cepat, nanti aku akan menjelaskan semuanya pelan-pelan. Datanglah ke sini dulu dan bantu kakak Zu bertarung. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, Raja Yi dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Otak mereka hampir mengalami korsleting. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Nyonya Wu berpihak pada orang luar? Suaminya terbaring di kaki Zuan seperti anjing mati, namun dia tidak berpikir untuk membalas dendam dan malah membantu pelakunya. Dan cara dia memanggilnya, kakak besar Zu. Kedengarannya sangat intim, bahkan banyak prajurit berpangkat rendah memandang Zuan dengan bingung. Kekuatan gila macam apa yang dimiliki pria ini? Akhir-akhir ini, Nyonya Wu sering muncul. Cerita tentang kecantikannya tersebar luas di seluruh ibu kota. Banyak orang bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia akan menjadi permaisuri masa depan. Lagi pula, dengan prestis Raja Wu dan fakta bahwa dia juga memiliki darah mendiang kaisar, dia adalah kandidat yang lebih baik dalam segala hal dibandingkan dengan Zhao Ruizi yang bodoh. Penatua Rong menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona muda, kau tidak hanya mengkhianati Raja Wu, kau juga mengkhianati seluruh klan kita. Ekspresi Yun Yuking berubah. Apa maksudmu? Zuan juga sedikit bingung.
Mereka jelas adalah orang-orang yang dikirim oleh ras iblis untuk membantu Yun Yuking. Mengapa mereka sekarang mengkhianatinya satu demi satu? Pembaruan teratas di NOVL.com. Mungkinkah ini karena ras iblis sudah terlalu banyak berinvestasi pada Raja Wu, sehingga mereka kesal karena Yun Yuking tiba-tiba merusak rencana tersebut? Tapi itu tidak masuk akal. Raja Wu sudah lumpuh dan hampir tidak ada nilainya lagi. Sebaliknya, mereka hanya bisa mengandalkan Yun Yuking untuk menjadi lebih dekat denganku. Mengapa mereka bersikeras melanjutkan jalan mereka sendiri? Selain itu, aku adalah pemimpin ras Vian, dan ras Demon adalah bagian dari Kekaisaran Vian. Mereka seharusnya berdiri di sisiku. Kecuali, Penatua Rong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia jelas tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia memberi perintah, aktifkan formasi. Ketika mereka mendengar perkataannya, bahkan 4 pelayan agung pun bergerak secara naluriah. Mata Raja Wu mulai berkaca-kaca karena kegembiraan saat melihat ini. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang hubungan istrinya dengan Zuan, tetapi di masa lalu, dia secara pribadi telah mengirimnya ke kamarnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu. Yang lebih penting, dia telah menemukan bahwa selama percobaan pembunuhan di ibu kota pada suatu waktu, Yun Yuking tampaknya telah mengembangkan perasaan yang nyata. Dengan demikian Zuan telah menjadi iblis dalam diri Raja Wu, yang selalu bertanya-tanya bagaimana cara membunuhnya sejak saat itu. Iklan oleh Pub Future. Kemudian, Raja Wu mulai merekrut kultivator yang kuat dengan panik, dan akhirnya menemukan sesuatu yang disebut formasi pengunci sumber. Ketika individu tingkat Master dan Grandmaster menggunakannya, formasi ini dapat mengisolasi semua ki alami di dunia. Itu adalah formasi terbaik jika seseorang ingin menang dengan jumlah banyak melawan musuh yang kuat. Awalnya, formasi itu seharusnya digunakan oleh Tetua Lin, tetapi dia begitu tertarik untuk pamer sehingga dia langsung dibunuh oleh Zhu An, sehingga tidak memberinya kesempatan untuk mengaktifkannya sama sekali. Raja Wu tidak menyangka Penatua Rong juga bisa menggunakannya. Selain itu, sang Penatua telah diam-diam menyiapkan formasi itu selama beberapa waktu, dan sekarang formasi itu sudah sepenuhnya terpasang. Bajingan Zhu ini pasti sudah mati. Yun Yuking juga merasakan bahwa energi alami di sekitarnya menghilang. Dia terkejut dan marah, lalu berseru, "Apa yang kalian lakukan? Berhenti sekarang juga." Penatua Rong menatapnya dengan dingin. "Wanita memang emosional dan impulsif, seperti yang diharapkan. Kau hampir membuat seluruh klan binasa karena kekeras-kepalaanmu. Tapi itu tidak masalah. Sekarang formasi penguncian sumber telah selesai, masih ada waktu untuk memperbaiki semua kesalahanmu." Keempat pelayan agung Raja Wu terkejut ketika melihat kejadian ini. Syukurlah kita berdiri di sisi yang tepat saat ini. Dengan formasi pengunci sumber dan pasukan yang kuat ini, mereka percaya bahwa tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, Zhu An hanya akan menghadapi kematian. Satu-satunya penyesalan mereka adalah Raja Wu sudah lumpuh. Mereka harus mencari seseorang yang lebih cocok untuk diikuti setelah ini. Apa maksudnya ini? Bukankah kalian semua datang ke sini untuk membantuku? Yun Yuking sangat bingung. Mereka semua adalah orang-orang yang dia bawa dari ras iblis, tetapi mereka bertingkah seperti orang asing saat ini. Zhu An meletakkan tangannya di bahunya. Saya khawatir beberapa perubahan mungkin telah terjadi pada ras iblis. Orang-orang ini telah dipengaruhi oleh monster alien. Putri Suolun pernah mengatakan bahwa bala bantuan ras iblis tidak pernah muncul seperti yang seharusnya ketika dia berada di tanah yang disegel. Dia telah kembali untuk menerima bala bantuan ras iblis saat itu. Situasi saat ini kemungkinan sangat berbahaya baginya. Monster asing, hati Yun Yuking hancur. Jika klanku benar-benar berkolusi dengan monster, bukankah itu berarti Raja Yi dan pasukannya menjadi sedikit gelisah ketika mendengar topik tentang monster disebutkan. Mereka tidak pernah menduga akan ada monster di antara orang-orang ini. Bagaimanapun, bagi kebanyakan orang biasa, monster adalah musuh yang lebih menakutkan dan lebih penting. Raja Yi berkata sambil mendengus dingin, "Jangan dengarkan kebohongan orang Zhu itu. Dia sudah putus asa dan mengatakan ini hanya untuk menyiram mereka dengan air kotor. Orang-orang itu adalah ajudan kepercayaan Raja Wu, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menjadi monster?" Namun, dia merasakan sensasi dingin di dalam dirinya. Tekanan yang diberikan Zhu An terlalu kuat. Selama dia tersingkir, apa pentingnya jika mereka harus bekerja sama dengan monster untuk sementara? Zhao Zhang dan Zhao Kuan memiliki pemikiran yang sama. Karena ayah mereka terbunuh,
mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa hidup berdampingan dengan Zuan di dunia ini. Zuan tidak membunuh kita sebelumnya karena dia bodoh. Tidak mungkin kita akan percaya alasan yang dia berikan, mengatakan kita harus menghadapi monster alien bersama-sama demi kebaikan bersama. Namun, itu mungkin juga karena tangannya tidak bebas sama sekali. Setelah dia berurusan dengan alien, dia mungkin akan melakukan pembersihan klan kita. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Itu juga sebabnya mereka tidak ragu untuk ikut menyerang klan Liu dan Permaisuri. Sekarang, sudah pasti mereka tidak akan bisa mundur. Jiang Boyang sangat marah. Siapa yang mengira bahwa demi keinginan egoismu, kamu bahkan tidak ragu untuk berkolusi dengan monster alien. Kenyataan bahwa kamu memegang kekuasaan di pengadilan adalah kemalangan terbesar umat manusia. Iklan oleh Pub Future. Beraninya mereka yang merencanakan pengkhianatan mengkritik pemerintah. Raja Yi membalas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini terus berbicara, karena itu bisa mengguncang tekad tentara. Karena itu, dia segera memberi perintah kepada bawahannya untuk menyerang. Meskipun masih ada beberapa prajurit yang ragu-ragu, bawahan pribadinya menembakkan panah pengepungan kota dan meriam rune. Pada saat yang sama, para kultivator tentara menggunakan semua jenis serangan jarak jauh yang kuat. Bersama dengan baut pengepungan kota yang menjerit dan ledakan energi, keterampilan dari berbagai warna menghujani kediaman Jiang. Sementara itu, Zuan dan orang-orang klan Jiang terjebak dalam formasi penguncian sumber. Jiang Luofu dan Yun Yuking ingin membantu Zuan dalam kultivasi mereka, tetapi mereka menemukan bahwa mereka sama sekali tidak dapat berkomunikasi dengan Ki Dunia. Mereka bahkan tidak dapat menggunakan energi internal mereka sendiri. Mereka bahkan dapat langsung hancur berkeping-keping oleh serangan pasukan besar ini. Mereka menatap Zuan dengan cemas. Yang satu berpikir dalam hati bahwa itu karena Ah Zu membantu mereka sehingga mereka berakhir dalam situasi yang berbahaya, sementara yang lain menyalahkan dirinya sendiri karena membawa Penatua Rong dan yang lainnya. Namun Zuan tetap tenang dan berdiri di tempat seperti gunung yang menjulang tinggi. Dia bahkan tidak bergerak sedikit pun sejak awal. Tak lama kemudian, kedua wanita itu pindah ke sisinya. Bahkan jika mereka akan mati, mereka ingin mati bersama, karena perjalanan melintasi mata air kuning tidak akan terlalu sepi saat itu. Raja Yi dan yang lainnya semuanya tersenyum. Tampaknya orang-orang ini sudah menyerah untuk melawan. Namun, itu sudah bisa diduga. Apa yang mungkin mereka lakukan dalam situasi seperti ini? Akan tetapi, senyum mereka segera membeku, dan bola mata mereka nyaris keluar dari rongganya. Keterampilan yang menutupi langit, sambaran petir yang menggelegar, dan ledakan energi yang mengerikan benar-benar berhenti di udara saat mereka berada beberapa kaki dari Zuan. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat dan dahsyat yang menghentikan semua serangan ini. Bagaimana mungkin, Penatua Rong dan yang lainnya bahkan lebih terkejut dan patah hati. Bagaimanapun, terjebak dalam formasi pengunci sumber berarti Zuan seharusnya tidak dapat menggunakan kekuatan ki alami apapun. Zuan melangkah maju perlahan. Dia tidak melakukan gerakan apapun, tetapi kemanapun dia lewat, berbagai warna itu semuanya terhapus. 4 pelayan agung Istana Raja Wu adalah yang pertama kali mencoba melarikan diri, tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat bergerak. Saat dia melewati mereka, tidak seorang pun melihat apa yang dia lakukan, tetapi mereka merasa bahwa kekuatan hidup mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Sebuah lubang cacing muncul di belakang tubuh Elder Rong, yang merupakan keterampilannya untuk menyelamatkan nyawa. Dia mencoba melarikan diri, namun, portal ungu itu runtuh begitu muncul. Karena kamu sudah datang jauh-jauh ke sini, kamu tidak perlu pergi. Ketika mendengar suara menggelegar yang terdengar seperti suara dewa yang berbicara dari surga, wajah Penatua Rong tampak tegas. Dia menggigit kapsul racun di giginya untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan jika aku mati, itu lebih baik daripada berakhir di tangannya dan membocorkan informasi. Kenapa ada aku yang transparan? Apakah ini fenomena, jiwa yang masih hidup setelah kematian? Mengapa Zuan itu menatapku sambil tersenyum? Dia bisa melihatku, tapi bagaimana caranya?